Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-13. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Widura hanyut dalam kenangan masa lampaunya selagi ia masih tinggal bersama-sama dengan kakak perempuannya, yaitu ibu dari Untara dan Sedayu. Setelah dikenangkannya Untara bersama ayahnya Untara, yaitu kisah dewa dalam pengembaraan dan penggemblengan terhadap diri Untara, hingga kisah dewa menarik diri dari dunia ramai. Maka dikenangkannya pula Sedayu. Kemenakannya yang satu ini memang mengalami masa yang jauh berbeda dengan kakaknya. Ia lahir setelah ibunya mengalami pukulan yang berat bagi seorang ibu. Dua anaknya laki-laki yang lain berturut-turut telah meninggal dunia. Betapa sedih dan cemasnya apabila hal itu akan berulang kembali, apalagi didesak pula oleh keinginannya mempunyai seorang anak perempuan. Namun yang lahir terakhir itu pun laki-laki pula, Agung Sedayu. Pada saat itu pula, kisah dewa telah menempuh cara hidup yang lain. Ia sama sekali menghindari setiap pertentangan yang timbul di dalam pengembaraannya. Kemudian ditemukannya suatu kesimpulan bahwa tak akan dapat ditemuinya ketentraman hidup di antara gemerlapnya pedang dan pekik kesakitan. Diusahakannya pula mengembalikan hidupnya ke dalam hakikatnya. Manusia lahir karena pancaran kasih Tuhan. Bahkan Tuhan telah memberikan beberapa bagian dari sifat-sifatnya kepada manusia pula. Namun manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan karena itulah maka manusia dijauhkan daripadanya. Namun karena Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka apabila manusia bertaubat akan diampunkan dosa-dosa itu. Bertaubat lahir dan batin, hasrat dan perbuatan. Maka yang dilakukan kisah dewa itu kemudian adalah membekali anak-anaknya dengan cinta itu. Kalau terpaksa mereka bertempur, maka haruslah dilandasi atas dari itu dasar kebaktian kepada sumber hidupnya dan pengabdian kepada sesama serta pengabdian kepada diri sendiri. Tetapi Sedayu tidak pernah mengalami masa penempaan seperti kakaknya. Ibunya tidak pernah melepaskannya dari sisinya. Apabila sekali-sekali Untara mengajak adiknya bermain dan ditemuinya sedikit lecet di lututnya, maka Untara harus menerima akibatnya. Sedayu itu dipelihara oleh ibunya dengan kasih yang berlebih-lebihan. Betapa ia takut kehilangan anak untuk ketiga kalinya dan betapa ia ingin mencium seorang anak perempuan. Hanya kadang-kadang saja ibunya melepas Agung Sedayu bermain-main dengan ayahnya. Namun itu pun mainan yang tidak berbahaya, memanah, bandil, pasar dan berburu, tetapi tidak lebih dari berburu burung. Kalau Untara dapat berbangga karena ia berhasil menangkap hidup atau mati seekor kijang, maka Sedayu akan berbangga apabila ia telah dapat memanah seekor burung yang paling lincah, sikatan. Tetapi daerah perburuan Sedayu tidak lebih dari batas pagar halamannya.
Memang Agung Sedayu memiliki kecakapan-kecakapan yang khusus pula. Ia tidak saja dapat membunuh burung dengan panah, bahkan dengan lemparan-lemparan batu. Ia berhasil menangkap beberapa ekor burung. Dan ayahnya yang memiliki pengamatan yang tajam atas kekhususan anak-anaknya itu pun telah mencoba mengembangkannya. Meskipun Untara yang memandang hidup ini sebagai kancah perjuangan dalam kebaktian dan pengabdian, kadang-kadang dengan diam-diam mengajak adiknya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang pernah ditekuninya. Dan Sedayu bukan anak yang berotak tumpul, sedikit demi sedikit dikuasainya pula beberapa persoalan tata bela diri, namun sangat terbatas. Meskipun demikian, berkembang pula. Tetapi daerah hidupnya tak terlalu luas, sehingga karena itulah Agung Sedayu memandang daerah sekitarnya sebagai daerah yang sangat berbahaya dan memandang segala segi kehidupan dengan penuh kecemasan dan ketakutan, sehingga anak itu benar-benar tidak mempunyai kepercayaan kepada dirinya sendiri. Angan-angan Widura tentang masa lampau itu pun terhenti ketika dilihatnya Agung Sedayu menggeliat. Ketika anak itu membuka matanya dan dilihatnya Widura masih duduk di sampingnya, maka terdengar ia bertanya, "Mengapa paman belum tidur?" Widura menggeleng, "Belum, Sedayu. Apakah masih ada bahaya yang mungkin datang malam ini?" Sekali lagi Widura menggeleng. "Tidak, tidak ada," jawabnya. "Aku tidak biasa tidur sebelum lewat pertengahan malam." Sedayu tidak bertanya lagi, sebab matanya seakan-akan telah melekat. Karena itu ia segera tertidur kembali. Ketika Widura mendengar ayam jantan berkokok di pertengahan malam, segera ia bangkit. Perlahan-lahan ia melangkah keluar dan dilihatnya sekali lagi anak buahnya yang sedang beristirahat. Ditengoknya pula para penjaga di regol depan. "Bukankah kalian tidak mengantuk?" Widura bertanya kepada salah seorang dari mereka. "Tidak," jawab orang itu. "Bagus," sahut Widura. Kemudian kepada yang lain ia berkata, "Tugasmu tinggal sesaat lagi. Rombongan tengah malam kedua telah siap." "Kami sudah siap menunggu," jawab mereka. Widura tersenyum, lalu ditinggalkannya orang-orang di regol halaman itu. Di pendopo dilihatnya beberapa orang masih sibuk melayani kawan-kawan mereka yang terluka. Bahkan ada di antaranya yang menggeram menahan sakit. Widura datang pula kepada mereka, meraba dahi mereka dan berkata, "Tenangkan hatimu, kau akan lekas sembuh." Kemudian ia berjalan di antara anak buahnya yang tertidur dengan nyenyaknya karena lelah. Di sudut dilihatnya si Danti dengan gelisah berbaring. Agaknya lukanya terasa pedih, tetapi Widura tidak menyapanya. Ia takut kalau suaranya akan mengejutkan orang-orang yang sedang tidur. Ketika ia melangkah masuk ke Pringgitan, dalam keremangan malam ia melihat Ki Demang Sangkal Putung berjalan melintasi halaman. Agaknya orang itu pun belum tidur juga. Setelah itu, barulah sesaat kemudian Widura meletakkan tubuhnya untuk beristirahat di pembaringannya. Malam itu serasa berjalan dengan cepatnya. Lelah, kantuk, dan penat telah menenggelamkan Laskar Widura itu ke dalam pelukan tidur yang nyenyak. Dan malam itu tak diganggu oleh bermacam-macam ketegangan dan keributan. Sangkal Putung telah tidur dengan nyenyaknya.
Keesokan harinya, Widura telah bersiap membawa Agung Sedayu untuk menjemput kakaknya. Makin cepat semakin baik, sebab bahaya bagi Untara akan dapat datang setiap saat. Demikianlah, Widura pagi itu segera mempersiapkan diri. Dibawanya beberapa orang anak buahnya, serta dengan mereka, sebab di perjalanan selalu terbuka kemungkinan mereka akan bertemu dengan orang-orang Jipang, mungkin alap-alap Jolotundo dan kawan-kawannya, mungkin orang-orang lain dari lingkungan Laskar Tohpati. Setelah memberikan beberapa pesan kepada anak buahnya serta meletakkan pimpinan di tangan Citragati, maka Widura bersama Agung Sedayu beserta orang-orang yang lain pun segera meninggalkan Sangkal Putung. Diberinya Citragati ancer-ancer kemana ia akan pergi, sehingga apabila keadaan sedemikian memaksa, maka Citragati harus segera mengirim orang untuk menjemputnya. Kali ini Widura dan rombongannya berjalan ke arah barat, lewat Kali Asat, lewat daerah itu, maka kemungkinan yang pahit dapat dikurangi menjadi sekecil-kecilnya. Di sepanjang perjalanan mereka hampir tidak bercakap-cakap sama sekali. Kuda mereka melaju seperti sedang berlomba. Debu yang putih mengepul bergumpal-gumpal. Agung Sedayu melihat jalan-jalan di bawah kaki kudanya dengan jantung yang berdebar-debar, becek dan berbatu-batu. Apakah jadinya seandainya pada saat ia memacu kudanya malam lusa terjadi sesuatu yang tak diharapkan? Seandainya kudanya tergelincir dan terbanting jatuh, untunglah bahwa ia sampai ke Sangkal Putung dengan selamat. Meskipun pada saat itu ia seakan-akan berpacu sambil memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di padukuhan kecil yang tidak begitu ramai, apalagi dalam keadaan yang penuh dengan kericuhan itu. Meskipun matahari telah tinggi, namun padukuhan itu masih sepi. 1-2 orang perempuan tampak berjalan menyeberangi lorong yang membelah desa mereka. Namun kemudian sepi kembali. Apalagi ketika mereka mendengar derap kuda memecah kesepian pagi, maka pintu-pintu yang telah terbuka setebal tubuh itu pun menjadi terkatup kembali. Orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir jalan berusaha mengintip siapakah yang sedang lewat itu, namun tak seorang pun dari mereka yang mengenalnya. Widura melihat desa-desa yang terpencil itu dengan sedih. Laskarnya tidak cukup banyak untuk disebarkan di padukuhan-padukuhan yang terpencar-pencar. Sedang rakyat di desa-desa itu pun tak akan dapat memberikan perlawanan apapun. Seandainya orang-orang dalam satu gerombolan yang kecil sekalipun datang kepada mereka dan memaksa mereka memberikan segala barang miliknya. Daerah itu dilalui dengan kesan yang khusus di hati Widura. Sebaliknya Agung Sedayu segera melihat tikungan di hadapan mereka, tikungan Randu Alas. Tetapi kini ia tidak setakut pada malam lusa. Kali ini Sedayu berani mengamati pohon itu dengan jelas, meskipun terasa tengkuknya meremang. Kuda mereka masih berpacu terus lewat tikungan Randu Alas, sampailah mereka di bulak yang panjang. Dan teringatlah ia bahwa kuda yang dipakainya itu adalah milik seseorang yang menamakan diri Kiai Gringsing. Karena itu dengan serta-merta Agung Sedayu berkata, "Di ujung bulak inilah aku bertemu dengan Kiai Gringsing." "Kiai Gringsing?" Widura mengulang. "Ya," sahut Sedayu.
Setelah ia menoleh dan dilihatnya kawan-kawannya agak jauh di belakang, maka diceritakannya serba sedikit tentang orang bertopeng itu berkerudung kain geringsing dan menyebut dirinya Kiai Geringsing pula. "Aku belum pernah mendengar nama itu," gumam Widura. "Apalagi bertemu dengan orangnya. Orang itu bertempur melawan alap-alap Jolotundo seperti sedang bermain-main. Senjatanya adalah sebuah cambuk kuda." Widura mengangkat alisnya. Seseorang yang bersenjata cambuk kuda pun belum pernah didengarnya. "Orang aneh," desisnya. "Sudah pasti nama itu bukan nama sebenarnya, dan senjata itu hanyalah semacam syarat saja. Orang yang demikian pasti akan dapat melawan musuhnya tanpa senjata apapun." Sedayu tidak menjawab dan kembali mereka terdiam. Kini mereka telah melampaui tikungan di ujung bulak, sedang kuda mereka masih berpacu terus. Ketika Agung Sedayu melihat desa di hadapannya, hatinya berdebar-debar. Kalau desa itu telah mereka lewati, maka segera mereka akan sampai ke persawahan. Dari mulut lorong desa itu sudah akan dapat mereka lihat Dukuh Pakuwon, sebuah padukuhan kecil yang tak banyak disebut-sebut orang. Dukuh itu akan tak berarti sama sekali seandainya di dalamnya tidak tinggal seorang tua bernama Ki Tanumetir. Dengan demikian, maka hasrat Agung Sedayu untuk sampai ke padukuhan itu menjadi semakin menyala-nyala. Ia ingin segera melihat kakaknya dan ia ingin segera membanggakan diri. Tugasnya yang berat telah dapat dilaksanakannya dan Paman Widura akan dapat menjadi saksi. Karena itu kudanya dipacu semakin cepat sehingga Agung Sedayu beberapa langkah mendahului Widura. Akhirnya desa di hadapan mereka itu pun telah dilampaui dan dengan dada yang berdebar-debar mereka memasuki Dukuh Pakuwon yang sepi. Agung Sedayu segera menuju ke rumah yang pernah dilihatnya lewat lorong yang sempit. Kemudian sampailah mereka di sebuah halaman yang sejuk, halaman rumah Ki Tanumetir. Namun alangkah terkejutnya Agung Sedayu ketika kesan yang mula-mula didapatnya pada halaman itu adalah halaman itu kotor dan tak terurus. Apakah halaman ini memang sedemikian kotornya? Daun-daun kuning yang bertebaran dan bahkan tanaman yang patah terinjak-injak. Apalagi ketika dilihatnya rumah Ki Tanumetir, pintunya menganga lebar-lebar namun sepi. Maka Agung Sedayu pun menjadi cemas. Segera ia meloncat turun dan dengan lantang memanggil, "Ki Tanu, Ki Tanumetir." Namun panggilan itu tak ada jawaban. Sekali dua kali tetapi rumah itu tetap sepi. Ketika ia hampir saja meloncat masuk, terdengar Widura mencegahnya. "Sedayu, jangan masuk." "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu. "Kau belum tahu pasti apa dan siapakah yang ada di dalamnya?" "Oh," dan tiba-tiba Agung Sedayu pun meloncat dan berlari menjauh. Hatinya menjadi berdebar-debar, namun ia menjawab, "Rumah ini adalah rumah Ki Tanumetir, Paman, dan Kakang Untara ada di dalamnya." Namun Widura tidak menjawab. Ditebarkannya pandangannya berkeliling, mencurigakan. "Kau lihat telapak-telapak kaki kuda?" bertanya Widura. "Ya," sahut Sedayu. "Malam lusa aku datang berkuda bersama-sama Kakang Untara." Widura mengangguk-angguk, tetapi katanya kemudian, "Juga ke belakang rumah." Agung Sedayu menggeleng dan diikutinya pandangan mata Widura. Dilihatnya telapak-telapak kaki kuda dari belakang rumah Ki Tanu. "Oh," desisnya.
Pasti ada orang lain yang datang ke rumah ini sesudah aku. Widura kemudian berpaling kepada kawan-kawannya. Katanya, "Lihatlah ke belakang." Dua orang dari mereka pun segera turun dari kuda mereka dan berjalan berhati-hati ke belakang rumah. Tak ada sesuatu yang mereka lihat. Di belakang rumah itu terdapat sebuah kandang kuda, tetapi kandang kuda itu telah kosong dan apa yang dilihatnya itu pun dilaporkannya kepada Widura. Widura mengangguk-angguk. Telapak kaki-kaki kuda itu adalah kaki-kaki kuda Kitanumetir sendiri, gumamnya. Tetapi kenapa tanaman-tanaman ini menjadi rusak? Kemudian kepada Agung Sedayu Widura bertanya, "Apakah kudamu menginjak-injak tanaman pada saat kau datang?" "Aku kira tidak, Paman. Meskipun saat itu malam, namun aku tak merasakan bahwa kaki-kaki kuda itu menginjak-injak tanaman," jawab Sedayu. Widura mengangguk-angguk. Ia pun tak melihat bekas-bekas kaki kuda di antara tanaman yang rusak itu. Karena itu Widura pun menjadi sibuk berpikir. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya dan dengan hati-hati berjalan mendekati pintu rumah Kitanumetir. "Kita lihat rumah itu," katanya. Kepada kawan-kawannya Widura berkata, "Awasi keadaan." Dengan penuh kewaspadaan Widura menuju ke pintu yang terbuka itu. Dengan telitinya ia memandang ke dalam, sepi dan telinganya pun tidak mendengar sesuatu. "Kitanu," ia memanggil perlahan-lahan, namun tak ada jawaban. Sehingga tiba-tiba Widura itu meloncat masuk dengan cepatnya dan kemudian dengan seksama menebarkan pandangannya berkeliling, tetapi tak dilihatnya apapun di dalam rumah itu. Geramnya kosong. Sedayu yang selalu mengikutinya pun segera meloncat masuk pula. Yang pertama-tama dilihatnya adalah bantal-bantal yang berserakan di amben tengah. "Itulah," katanya. "Apa?" Widura terkejut. "Bantal," jawabnya. Widura menarik nafas. "Kenapa bantal?" "Disitulah kemarin lusa Kakang Untara berbaring, tetapi bantal itu kini telah bercerai-berai," jawab Sedayu dengan cemas. Widura mengangguk-angguk, hatinya menjadi semakin gelisah. Apakah yang telah terjadi dengan Untara? Karena itu Widura pun segera memeriksa rumah itu dengan hati-hati. Sentong kanan dan sentong tengah, tetapi juga tak ditemuinya sesuatu di dalam sentong-sentong itu. Di sentong kiri Widura melihat setumpuk padi berhamburan tak karuan. Ketika ia menengok ke dalam sebuah bakul yang besar yang biasanya untuk menyimpan padi, hatinya berdesir. Ia melihat noda-noda merah di dalamnya, darah yang kering. Dengan cepat Widura memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Agaknya Untara telah disembunyikan di dalam bakul itu dan ditimbuni dengan padi. Tetapi padi itu telah berhambur-hamburan dan bakul itu telah kosong. Karena itu ia menjadi semakin cemas. Namun Widura sama sekali tak mengatakannya kepada Sedayu. Takut anak muda itu menjadi bingung dan mengganggu pekerjaannya. Ketika Widura sudah pasti bahwa di dalam rumah itu tak ditemuinya sesuatu, maka ia pun segera melangkah keluar dan diikuti oleh Agung Sedayu. Sekali lagi Widura melihat halaman rumah Kitanumetir, namun tak ada sesuatu yang dapat memberitahukan kepadanya apakah yang kira-kira sudah terjadi.
Ketika Widura sedang sibuk berteka-teki, maka dilihatnya seseorang berjalan di lorong desa itu. Tetapi orang itu pun segera memutar diri ketika ia melihat beberapa orang di halaman rumah Kitanumetir. Tetapi Widura tak membiarkan orang itu pergi. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mungkin orang itu tetangga dekat Kitanumetir, sehingga ia dapat memberinya beberapa pertanyaan. Karena itu dengan bertepuk tangan, Widura mencoba memanggilnya, tetapi orang itu sama sekali tidak mau kembali, bahkan menoleh pun tidak. "Bawa orang itu kemari," perintah Widura kepada orang-orangnya. Ketika orang yang berjalan menjauh itu mengetahui dua orang menyusulnya, maka ia pun segera berlari. Tetapi kedua orang Widura itu pun berlari lebih cepat, sehingga orang itu pun segera dapat disusulnya. "Kenapa kau berlari, Kisanak?" bertanya salah seorang daripadanya. Orang itu menggigil ketakutan, wajahnya menjadi pucat dan bibirnya gemetar. Dengan penuh ketakutan ia menjawab, Aku tidak berlari, Tuan." "Jangan takut," berkata orang-orang Widura. "Kami tidak akan berbuat sesuatu. Kami hanya ingin bertanya sedikit kepadamu. Ikutlah." Orang itu tidak dapat menyangkal dan menolak. Dengan lutut gemetar ia berjalan diapit oleh kedua orang Widura. Sedemikian takutnya, sehingga sekali-sekali ia berjalan merunduk-runduk. Di dalam benaknya telah terbayang betapa punggungnya menjadi patah dan giginya akan rampal habis seperti gigi Kriya yang kecil itu. Orang itu pernah mendengar bahwa Kriya pun pernah mendapat pertanyaan dari orang yang tak dikenalnya. Akibatnya orang itu tak dapat bangun dari pembaringannya. Karena itu, maka demikian orang itu sampai di hadapan Widura dan melihat pedang Widura yang besar tergantung di pinggangnya. Segera ia menjatuhkan diri, berlutut sambil merengek. "Ampun Tuan, aku tidak akan mengganggu pekerjaan Tuan." Widura memandang wajah orang itu dengan heran. Bahkan kemudian ia bertanya, "Kenapa Kisanak menjadi ketakutan?" Aku tidak akan berbuat sesuatu, Tuan," ulang orang itu, seakan-akan ia tidak mendengar pertanyaan Widura. Widura memandang orang itu dengan seksama, seorang setengah umur, namun rambutnya telah memutih. "Aneh," katanya di dalam hati. Dan tiba-tiba saja Widura memandang daerah di sekitarnya. Sepi. Memang jalan-jalan desa yang kecil ini tidak akan terlalu ramai dilewati orang. Namun sejak ia memasuki desa ini, baru seorang itulah yang dilihatnya. Dengan demikian, Widura segera menghubungkan halaman yang kotor, tanaman yang patah-patah, kaki-kaki kuda dan kesepian yang mencekam padukuhan ini. Sedang orang yang pertama-tama ditemuinya bersikap aneh terhadapnya. Karena itu maka dengan perlahan-lahan dan hati-hati Widura bertanya, "Kisanak, kenapa kau menjadi ketakutan? Kami tidak akan berbuat apa-apa. Yang kami inginkan hanyalah beberapa keterangan tentang rumah ini." "Oh, ampun Tuan, ampun. Aku tidak tahu apa-apa tentang rumah ini dan desa ini," mintanya dengan iba. Widura menjadi semakin heran. "Apakah yang sebenarnya telah terjadi?" katanya. Namun orang setengah umur itu menjadi semakin ketakutan. Kriya kemarin lusa juga mendapat pertanyaan-pertanyaan tentang Kitanumetir, tentang tamu-tamunya. Kemudian oleh orang-orang yang bersenjata pedang, seperti orang yang berdiri di hadapannya itu, giginya telah dirontokkan dan bahkan punggungnya serasa akan patah.
Karena itu, orang setengah umur itu tak henti-hentinya merengek-rengek minta ampun dan belas kasihan. Widura akhirnya menjadi jengkel. Dengan lantangnya ia membentak, "Diam! Jawab pertanyaanku!" Orang itu pun terdiam, tetapi tubuhnya menggigil. Kini ia tidak berlutut lagi. Kakinya seakan-akan menjadi terlalu lemah untuk menahan berat badannya. Karena itu ia terduduk di tanah dengan hati yang dicekam kekhawatiran. "Siapa namamu?" bertanya Widura. Wangsa Tuan, Wangsa Sepi," jawab orang itu dengan gemetar. Nama yang aneh. Widura sempat bertanya, "Kenapa sepi?" Orang itu menjadi heran. Ia sendiri tidak pernah berpikir kenapa namanya Wangsa Sepi. Karena itu pertanyaan Widura itu sangat membingungkannya. Maka jawabnya sekenanya, "Aku tidak senang beramai-ramai, Tuan. Aku senang pada sepi." Widura mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya pula, "Di mana rumahmu?" "Di sebelah, Tuan, berantara kebun suwung itu," jawabnya. "Dekat," gumam Widura. Karena itu ia bertanya kembali, "Kisanak, jawablah pertanyaanku dengan baik, supaya aku bersikap baik juga kepadamu." "Iya, Tuan," jawab orang yang ketakutan itu. Widura pun bertanya pula, hati-hati dan perlahan-lahan, supaya orang itu tidak menjadi semakin takut kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.